Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi bahas soalnya. Video ini akan ngebahas soal 21 sampai 30, 10 soal terakhir. Bagi yang belum nonton video pertama sama video kedua yang ngebahas soal-soal sebelumnya, silahkan tonton dulu. Linknya bakal muncul di pojok kanan atas ini. Terus kemudian kalau mau download soalnya, silahkan download pada link yang ada di deskripsi video, ada di bawah. Oke? Nah, soal nomor 21. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melakukan berbagai aktivitas tubuh, misalnya berjalan, berlari, berolahraga, bekerja, tidur, dan lain sebagainya. Kegiatan atau aktivitas tubuh dapat mempengaruhi frekuensi pernafasan seseorang. Pernyataan yang tepat tentang hubungan aktivitas dengan frekuensi pernafasan. Nah, apa itu frekuensi pernafasan? Frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan ini bisa diartikan sebagai seberapa sering kita bernafas dalam 1 menit atau dalam 1 jam. Oke? Jadi jumlah menarik nafas. Jumlah menarik nafas dalam satuan waktu tertentu. Dalam satuan waktu tertentu. Itu kita sebut sebagai frekuensi pernafasan. Nah, apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan? Faktor-faktor yang mempengaruhi. Kalau kalian rajin baca, di buku paket ini ada. Oke? Yang pertama, ada usia. Semakin tua seseorang, biasanya pernafasannya, frekuensinya semakin rendah. Semakin sedikit ia bernafas dalam 1 menit atau dalam 1 jam. Oke? Kenapa? Ya karena metabolisme tubuh ketika usia bertambah, dia juga akan makin berkurang. Oke? Detak jantung juga gitu. Kalau kalian bandingkan detak jantung anak-anak sama detak jantung orang dewasa, detak jantung anak-anak jauh lebih cepat. Bernafasnya juga lebih banyak. Oke? Lebih sering frekuensinya. Terus yang kedua, yang berpengaruh itu adalah selain usia, ada jenis kelamin. Antara laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki karena aktivitas fisiknya biasanya lebih banyak daripada yang perempuan, maka jumlah pernafasannya, frekuensi pernafasannya lebih tinggi. Terus yang ketiga ada aktivitas tubuh. Aktivitas. Semakin banyak kita beraktivitas, maka semakin banyak kita bernafas. Oke? Contohnya misalkan kalau kita berlari sama duduk santai, mana yang bernafasnya lebih banyak? Yang berlari. Oke? Semakin kuat larinya, semakin ngos-ngosan. Karena tubuh kita waktu berlari membutuhkan energi lebih banyak daripada ketika duduk, sehingga bernafasnya lebih sering ketika berlari. Terus bisa juga nanti berat badan. Orang yang berat badannya biasanya nafasnya lebih banyak juga. Oke? Kenapa? Ya karena badannya berat sehingga banyak energi yang harus dibakar, banyak lemak yang harus dibakar. Oke? Nah, sekarang lihat ini. Ini ngomongin masalah aktivitas antara duduk dengan berlari. Yang A, frekuensi pernafasan saat duduk lebih cepat dibandingkan frekuensi pernafasan saat berlari. Banyakan mana frekuensi bernafasnya, saat lari atau saat duduk? Ya, saat lari harusnya lebih banyak. Oke? Yang B, frekuensi pernafasan saat duduk lebih lambat dibandingkan frekuensi pernafasan saat berlari. Iya, itu jawabannya. Sama, salah. Frekuensi pernafasan saat duduk lebih tinggi, salah. Oke? Maka jawabannya adalah B. Lanjut. Soal nomor 22. Udara pernafasan atau udara tidal pada seorang dewasa dalam keadaan normal memiliki jumlah atau volume sekitar berapa? Nah, sekarang kita bahas tentang udara yang masuk ke dalam paru-paru. Oke. Volume pada udara paru-paru, volume udara yang keluar masuk paru-paru itu bisa kita bagi. Yang pertama ada namanya volume tidal. Tidal. Oke, volume tidal ini adalah volume udara yang masuk atau keluar paru-paru pada pernafasan normal. Volume udara yang keluar atau masuk paru-paru dalam kondisi pernafasan normal. Pernapasan normal. Ya, lagi santai. Hirup udara biasa. Oke? Berapa jumlahnya? Volume tidal ini lebih kurang 500 ml. Ini pada orang dewasa ya. Yang kedua, ada namanya volume cadangan ekspirasi. Cadangan ekspirasi.
ekspirasi. Apa arti ekspirasi? Sebelumnya, di video sebelumnya udah kita bahas. Ekspirasi itu adalah menghembuskan nafas. Oke? Nah, volume cadangan ekspirasi itu adalah volume udara yang masih bisa kita keluarkan secara maksimal setelah ekspirasi normal. Tadi kan secara normal, udara yang kita keluarkan itu 500 mili. Nah, jumlah setelah kita menghembuskan nafas yang normal tadi, kita masih bisa menghembuskan nafas lagi. Oke, sampai batas nggak bisa lagi keluar. Coba aja kita keluarkan normal. Habis itu masih bisa dikeluarkan lagi meskipun nggak kita hirup sebelumnya. Oke, nafas normal, keluarkan secara normal, terus keluarkan lagi yang masih ada di paru-paru. Oke, nah ini yang disebut dengan volume cadangan ekspirasi. Jadi ini adalah volume udara yang masih bisa dikeluarkan, secara maksimal, setelah ekspirasi biasa, atau ekspirasi normal. Oke, berapa jumlahnya? Yang masih bisa kita keluarkan setelah kita bernafas secara biasa itu adalah lebih kurang 1.500 ml. Satuan mililiter ini kadang-kadang diganti sama satuan cc, dia sama saja. Kalau ada volume cadangan ekspirasi, nah juga ada yang namanya volume cadangan inspirasi. Nah, kalau volume cadangan inspirasi adalah kalau ekspirasi volume udara yang masih bisa dikeluarkan, kalau inspirasi volume udara yang masih bisa dihirup. Volume udara yang masih bisa dihirup, setelah menghirup secara normal. Oke, maksimal setelah inspirasi biasa, setelah kita menghirup secara normal. Kita hirup udara secara normal, paru-paru kita terisi. Nah, kita masih bisa memenuhkan paru-paru kita dengan cara kita hirup lagi sampai paru-paru kita benar-benar mengembang semengembang-mengembangnya. Nah, berapa yang masih bisa kita hirup itu kita sebut dengan volume cadangan inspirasi. Yang keempat, ada namanya volume residu. Apa itu volume residu? Residu itu artinya yang tersisa. Atau, ini volume sisa. Volume yang tersisa ketika kita menghembuskan nafas secara maksimal saat kita melakukan ekspirasi maksimal. Kalau kita menghembuskan nafas sehabis-habisnya, oke, kita keluarkan udara sehabis-habisnya, maka udara di paru-paru kita itu nggak kosong, oke, masih ada isinya, dan isinya itu yang disebut sebagai volume residu yang tersisa di dalam dan nggak bisa kita keluarkan lagi. Nah, berapa jumlah volume residu? Volume residu ini lebih kurang 1.000 ml. Oke. Oh ya, yang volume cadangan inspirasi juga lebih kurang jumlahnya 1.500 ml. Oke. Nah, kemudian dari beberapa jumlah yang ada di sini, ada tambahan lainnya. Ketika volume tidal, volume cadangan sama volume inspirasi kita jumlahkan, maka kita bisa menemukan yang namanya kapasitas vital. Kapasitas vital paru-paru. Apa itu kapasitas vital? Yaitu volume tidal, volume nafas seperti biasa, yang ditambahkan sama volume cadangan ekspirasi, oke, yang ditambahkan lagi sama volume cadangan inspirasi. Nah, jumlah ketiganya ini disebut sebagai volume tidal. Berapa jumlahnya? Kapasitas vital ya. Yang tidal 500, ekspirasi 1.500, inspirasi juga 1.500. Jadi kalau dijumlahkan jadi berapa? 3.500. Ini kapasitas vital. Oke? Jadi kapasitas vital ini bisa kita sebut sebagai kapasitas udara yang keluar masuk paru-paru, totalnya yang bisa keluar masuk. Kemudian ada kapasitas total. Kapasitas total berarti jumlah udara yang ada di dalam paru-paru ketika paru-paru kita sedang mengembang maksimal, terisi benar-benar full. Yang mana yang kapasitas total? Jumlah semuanya, itu kapasitas total. Oke, jadi jumlah kapasitas total itu adalah yang tidal, yang ditambah sama cadangan ekspirasi, ditambah
cadangan inspirasi yang ditambah sama residu. Nah, berapa jumlah semuanya? 500, 1.500 tambah 1.500, 3.500 tambah residu 1.000 berarti jadi berapa? 4.500 ml. Oke, ini yang kita sebut dengan kapasitas total paru-paru. Kalau kapasitas vital cuma yang 3 di atas ini aja, tanpa residu. Nah, yang ditanya apa? Udara pernafasan atau udara tidal? Maka berapa jumlah udara tidal? 500 ml. Kalau kita hafal ini, ya tinggal jawab saja. Oke? Lanjut, soal nomor 23. Penyakit yang timbul karena terjadinya infeksi pada bronchiolus dan alveolus akibat bakteri dan virus. Salah satunya virus corona, oke? Sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan cairan kental dalam alveolus. Oke. Intinya di sini nih, infeksi pada bronkus dan alveolus, penyebab infeksinya bisa ada banyak, sehingga terjadi penumpukan cairan kental dalam alveolus. Jadi alveolus kita, masih ingat apa alveolus? Yang berbentuk anggur tadi, yang bulat-bulat gini, yang ada pada bagian dalamnya paru-paru. Oke. Jumlahnya banyak. Nah, kalau alveolus ini atau bronchiolus yang ada di atasnya mengalami infeksi, akibatnya si alveolus ini akan terisi cairan. Oke. Cairan gara-gara infeksi. Bisa cairannya berupa dahak ataupun nanah. Oke. Kalau kalian lihat video-video dokter yang mengobati pasien corona, paru-parunya penuh sama ini. Sehingga mengalami gagal nafas istilahnya. Tempat bertukarnya oksigen sama CO2-nya udah tertutup sama cairan. Jadi nggak bisa lagi terjadi pertukaran antara oksigen sama CO2. Terjadi gagal nafas lalu meninggal. Oke? Nah, ketika penuh oleh cairan, maka secara umum penyakit ini disebut dengan penyakit apa? Ini ada materinya di buku. Oke? Coba baca buku paket halaman berapa ya? Kak kebetulan punya buku paket nih. Haha, nih buku paketnya. Ada di halaman 66. Oke, ada penyakit paru-paru halaman. Nah, mulai dari halaman berapa ini? 63. Ada ngebahas influenza. Influenza itu gara-gara virus influenza. Oke. Nah, biasanya influenza, tahulah kalian sering kan kena flu, demam, terus ada pilek, ada bersin-bersin. Kadang-kadang disertai sama batuk juga, lalu sakit kepala, sakit rongga hidung, pegal-pegal terasa, itu kita nyebutnya influenza atau flu. Kemudian ada tonsilitis. Tonsilitis ini gambarnya nih. Atau bahasanya amandel. Oke? Radang pada amandel. Terus penyebabnya ini ada adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Coronanya bisa jadi bukan corona yang sekarang. Corona yang sekarang merebak itu namanya COVID-19, nama lain dari corona. Corona itu adalah sebutan untuk jenis virus yang bentuknya ya bentuk corona, yang bulat, yang ada tonjol-tonjolannya. Oke? Terus ada faringitis. Faringitis infeksi pada faring. Faring itu ini anak lidah, terus ada infeksi di belakangnya. Penyebabnya adalah bakteri. Oke? Terus pneumonia. Pneumonia adalah infeksi pada bronchiolus dan alveolus. Penyebabnya karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Jadi ada banyak penyebab terjadinya pneumonia. Yang paling umum, bakteri Streptococcus pneumonia. Pada paru-paru penderita pneumonia, terdapat cairan yang kental. Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Nah, cairan ini yang nanti terdapat pada alveolus. Hal ini mengakibatkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi kurang, bahkan jadi terhenti, terjadi gagal nafas. Oke? Berarti yang tadi jawabannya apa? Pneumonia. Oke? Kita coba lihat yang lain. Berikutnya ada TBC, tuberkulosis. Tuberkulosis ini diakibatkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ini bakterinya. Katanya sistem imun lemah, kemudian masuk ke dalam peredaran darah serta limfa dan menginfeksi organ lain. Ini paru-paru orang yang terkena TBC, hancur paru-parunya. Terus apa lagi? Ada asma. Asma katanya
Nah, kalau asma terjadi pada saluran pernafasan. Saluran pernafasan menjadi menyempit sehingga orang jadi sesak nafas. Bisa terjadi ada menyempit, terus ada mukusnya. Mukus ini yang kita sebut sebagai lendir. Oke? Sebagai dahak. Asma disebabkan oleh faktor lingkungan. Kadang-kadang ada juga gara-gara alergi. Ada orang-orang yang alergi sehingga ketika ketemu debu atau cuaca dingin, langsung asmanya kambuh. Oke? Terjadinya pada trakea. Terus ada kanker paru-paru. Nah, kalau kanker paru-paru gara-gara adanya sel kanker pada paru-paru. Ini hancur paru-parunya. Bentuknya nggak kayak paru-paru biasa. Ini paru-paru yang udah terkena kanker. Kanker ganas itu nanti kita sebut sebagai tumor. Oke? Kanker kebanyakan terjadi pada orang yang merokok. 85% kanker paru-paru disebabkan oleh merokok. Jadi buat kalian yang merokok, ya siap-siap aja kalau SMP udah merokok, ya siap-siap aja nanti pada umur sekian paru-parunya dia kayak gini. Oke? Makanya kalau udah ada yang rokok, berhentilah sebelum terlambat. Oke, lanjut soal berikutnya. Perhatikan organ-organ berikut. Nah, sekarang kita pindah ke tadi sistem pernafasan. Sekarang kita masuk ke alat-alat ekskresi atau sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi. Apa itu ekskresi? Ekskresi ini adalah pengeluaran cairan. Pengeluaran cairan yang sudah tak dibutuhkan. Yang tak dibutuhkan. Karena ada pengeluaran cairan yang pengeluarannya dibutuhkan. Kayak misalkan di mulut kita ada kelenjar ludah, dia mengeluarkan air ludah. Air ludah itu dibutuhkan atau tidak? Dibutuhkan dalam proses pencernaan, maka dia nggak masuk ekskresi. Mata kita juga ngeluarin air mata. Apa guna air mata? Buat bersihin mata. Oke? Kegunaan air mata juga buat bikin hati tenang ketika sedih. Oke? Kalau kan aneh ketika nangis tapi nggak keluar air matanya. Jadi nggak enak rasanya. Oke? Jadi cairannya kalau nggak dibutuhkan lagi, maka disebut sebagai sistem ekskresi. Nah, apa-apa aja organ yang termasuk ke dalam sistem ekskresi? Yang pertama ada ginjal. Oke? Apa yang dikeluarkan oleh ginjal? Urin. Ginjal mengeluarkan urin. Pada urin ini nanti terdapat urea, air, dan garam-garam mineral yang dikeluarkan. Termasuk segala sesuatu yang berlebih dalam tubuh kita. Kita minum susu ada kalsiumnya, ternyata kalsiumnya berlebih, kebanyakan diserap sama tulang, ternyata nggak semuanya diserap tulang, maka terbuang ke sini. Oke? Terus makan apa lagi? Pokoknya sesuatu yang berlebih nanti dibuangnya yang bisa lewat urin dalam bentuk cairan. Oke? Terus yang kedua ada kulit. Kalau ginjal kita ngeluarin urin, kulit kita ngeluarkan keringat. Oke? Apa isi keringat? Hampir sama dengan isi urin. Tapi keringat nggak sebau urin ya. Keringat juga bau, tapi baunya nggak sebau urin. Mungkin karena jumlahnya nggak sebanyak urin. Kulit ngeluarin keringat. Oke, meskipun keringat juga ada fungsinya sih sebenarnya. Bisa buat mendinginkan tubuh. Tapi secara umum keringat itu zat-zat yang ada di dalamnya udah nggak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Terus kemudian ada yang ketiga, ada paru-paru. Paru-paru selain masuk ke dalam sistem pernafasan, dia juga masuk ke dalam sistem ekskresi. Apa yang dikeluarkan oleh paru-paru? CO2 dan H2O, hasil dari pernafasan. Itu yang dikeluarkan oleh paru-paru. Terus yang ketiga, yang keempat, apalagi yang masuk ke dalam sistem ekskresi? Kemudian ada hati. Oke? Hati kita, hati ya, liver. Kalau hati pada bahasa Inggris, orang memasukkan hati, ada yang bilangnya heart. Heart ini sebenarnya bukan hati, ini jantung. Oke, beda. Heart ini jantung, bukan hati. Hati atau liver, ini apa yang dikeluarkannya? Dia mengeluarkan cairan empedu. Cairan empedu. Oke? Nah, ini sistem ekskresi pada tubuh manusia. Jadi kalau di sini, usus apakah sistem ekskresi? Tidak. Ginjal iya, lambung tidak, hati iya, mulut tidak, paru-paru iya. Maka jawabannya 2, 4, sama 6. Oke? Lanjut. 25. Nah, ini gambar ginjal, bagian dalam ginjal. Oke? Yang ditanya,
salah satu proses pembentukan urin adalah proses augmentasi, yaitu penambahan zat-zat yang tak dibutuhkan oleh tubuh. Proses tersebut terjadi pada bagian angka berapa? Nah, di sini ada bagian-bagian, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bahas dulu satu-satu, nama serta fungsinya. Kita mulai dari nomor 1. Yang nomor 1 ini nanti disebut sebagai glomerulus. Glomerulus. Oke, berupa pembuluh-pembuluh darah kapiler, gulungan-gulungan kapiler darah yang ada di sini. Nah, apa fungsi glomerulus? Glomerulus ini berfungsi sebagai tempat terjadinya filtrasi atau penyaringan. Apa yang disaring? Protein dan darah yang disaring. Protein dan darah disaring biar nggak keluar lewat ginjal. Oke? Jadi, ketika ada pembuluh darah lewat sini, maka dia kan membawa darah. Oke, ada proteinnya, terus ada zat-zat lainnya, ada urea, ada air, ada garam-garam mineral. Maka di dalam glomerulus, yang darah, sel-sel darah sama proteinnya disaring, sehingga nggak keluar. Lalu nanti lanjut lagi, jalan lagi di pembuluh darahnya. Sementara air, lalu kemudian garam, ada urea, dan lain-lainnya, terutama zat-zat yang nggak diperlukan tubuh, nanti akan keluar dari glomerulus. Ditampung di mana? Ditampung di yang nomor 2. Nomor 2 yang berada di kelilingnya glomerulus ini disebut sebagai kapsula Bowman. Kapsula Bowman. Ya, kapsul. Nah, kapsula Bowman ini berfungsi untuk menampung hasil filtrasi. Menampung hasil filtrasi dari glomerulus. Hasil filtrasi. Hasil filtrasi glomerulus ini disebut sebagai urin primer. Oke? Urin yang belum benar-benar jadi urin, baru hasil sekali penyaringan protein sama darah yang disaring. Nah, setelah dari nomor 2, dari glomerulus disaring, kemudian hasil saringannya berupa urin primer masuk ke dalam kapsula Bowman. Dari kapsula Bowman dia lanjut ke nomor 3. Oke? Apa itu nomor 3? Yang nomor 3 ini kita sebut sebagai tubulus proksimal. Tubulus proksimal. Nah, apa yang terjadi di nomor 3? Pada tubulus proksimal terjadi proses reabsorpsi. Reabsorpsi. Oke? Atau penyaringan kembali. Penyerapan kembali. Nah, apa yang diserap? Tadi yang urin primer ini kan cuma minus protein sama darah. Zat-zat makanan yang sebenarnya masih dibutuhkan itu kadang-kadang masih ada di urin primer. Nah, diserap kembali. Apa aja yang diserap kembali? Dia bisa nyerap air, bisa nyerap glukosa, lalu bisa nyerap asam amino, natrium, dan garam-garam mineral lainnya yang masih dibutuhkan. Oke? Kecuali urea. Urea itu berupa hasil pembuangan. Ketika ada penyerapan kembali, biasanya ureanya cuma sedikit yang diserap kembali. Oke, ini diserap kembali, masuk lagi ke dalam darah. Nanti akan menghasilkan urin sekunder. Kemudian, dari nomor 3, terjadi reabsorpsi, lanjut terus. Nah, berikutnya dia masuk ke bagian yang lengkung ke bawah yang panjang ini. Yang nomor 4 ini disebut sebagai lengkung Henle. Oke? Nah, apa fungsi lengkung Henle? Lengkung Henle berbentuk lengkung kayak gini biar dia nggak kembali lagi ke atas. Oke? Cairannya jatuh ke bawah, nggak balik lagi ke atas. Terus lanjut ke nomor 5. Ketika sampai di nomor 5, yang di nomor 5 ini disebut sebagai tubulus distal. Nah, apa yang terjadi pada tubulus distal? Pada tubulus distal terjadi augmentasi. Apa itu augmentasi? Ini kita geser dulu ke sebelah. Augmentasi adalah proses pengendapan atau proses pengeluaran zat-zat. Jadi ini pengeluaran zat-zat yang tak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Nah, proses augmentasi ini akan mengubah
akan mengubah urin sekunder yang tadi dihasilkan pada tubulus proksimal menjadi urin yang sebenarnya. Dihasilkan urin yang sebenarnya. Jadi ada 3 tahap utama pada proses pembentukan urin. Ada filtrasi, ada reabsorpsi, lalu ada augmentasi. Filtrasi terjadi pada glomerulus, kemudian reabsorpsi atau penyerapan kembali terjadi pada tubulus proksimal, dan pada tubulus distal terjadi proses augmentasi yang akan menghasilkan urin sebenarnya. Oke? Nah, dari nomor 5, berikutnya dia lanjut ke nomor 6. Yang nomor 6 ini nanti kita sebut sebagai tubulus collectivus. Tubulus collectivus. Oke? Kenapa disebut dengan collectivus? Karena fungsinya untuk koleksi. Apa yang dia koleksi? Urin dari masing-masing ini. Oke? Gabungan ini semua, keseluruhan ini kita sebut sebagai neufron. Oke? Jadi, ini semuanya disebut sebagai neufron ginjal. Ini semuanya disebut dengan neufron. Nah, dari tubulus collectivus nanti baru urin yang sebenarnya tadi dialirkan ke pelvis renalis. Dari pelvis renalis, jadi pelvis renalis itu terus ke bawah dari sini. Dari pelvis renalis nanti dia mengalir ke ureter. Oke, ureter ini saluran urinnya sebelum masuk ke dalam kantung kemih. Dari kantung kemih ini untuk menyimpan urin. Oke? Jadi urin disimpan dulu di kantung kemih. Kalau kantung kemihnya udah penuh, baru kita ngerasa pengen pipis. Oke? Nanti keluar di akhir lewat uretra. Uretra ini saluran akhir tempat keluarnya urin atau pipis bahasa kita sehari-harinya. Oke? Ini proses yang terjadi pada ginjal. Bagian-bagian ginjal atau bagian-bagian nefron pada ginjal dan proses yang terjadi sampai urinnya keluar. Nah, pertanyaannya, salah satu proses pembentukan urin adalah proses augmentasi, yaitu penambahan zat-zat yang tak dibutuhkan oleh tubuh. Oke? Bukan penambahan, harusnya pengeluaran zat-zat yang tak dibutuhkan oleh tubuh. Proses tersebut terjadi pada angka nomor berapa? Yang mana tadi? Tubulus distal. Oke, augmentasi terjadi pada tubulus distal. Yang mana yang tubulus distal? Yang nomor 5 ini. Maka jawabannya adalah D. Oke. Lanjut. Soal berikutnya. Soal nomor 26. Kulit berfungsi sebagai alat ekskresi karena apa fungsi kulit? Yang A, melindungi tubuh dari kuman. Bisa kulit melindungi tubuh dari kuman, tapi apakah berhubungan sama ekskresi? Enggak. Ekskresi ini berhubungan dengan pengeluaran zat yang tak lagi dibutuhkan. Pengeluaran zat. Apa zat yang dikeluarkan oleh kulit? Tadi kita bahas, kulit mengeluarkan keringat. Oke, jadi bagian kulit yang berfungsi sebagai alat ekskresi adalah kelenjar keringat. Mempunyai kelenjar keringat. Iya, itu yang berhubungan sama ekskresi. Mempunyai ujung saraf reseptor. Ya, kulit itu alat saraf bagi kita. Oke, kulit adalah alat indera. Tapi apakah ini yang berhubungan sama ekskresinya? Tidak. Melindungi tubuh dari cahaya matahari? Iya, tapi nggak ada hubungannya sama ekskresi. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Lanjut. Nah, ini gambar penampang kulit. Ini gambar penampang kulit. Kalau kulit kita dipotong, oke, terus dilihat pada mikroskop, maka akan kelihatan bentuknya kayak gini. Yang jelas, ini apa kira-kira nih? Ini rambut. Oke, jangan sebut bulu ya. Bulu itu bulu itu ada pada burung, aves. Itu baru bulu namanya. Kalau pada tubuh kita itu namanya rambut. Mau di atas kepala, mau di tangan, mau di kaki, itu namanya rambut. Oke? Terus yang ditanya, bagian mana yang berperan pada sistem ekskresi? Dari gambar ini, yang mana yang bagian ekskresi? Ekskresi kan berhubungan sama kelenjar keringat. Kelenjar keringat. Mana yang kelenjar keringat? Yang nomor 4 ini yang kelenjar keringat. Oke? Ini pori-pori tempat keluarnya keringat. Ini yang lubang ini, itu pori-pori. Dan pori-pori itu berasal dari kelenjar keringat. Oke? Jadi keringat kita keluar lewat pori-pori ini. Dia nggak keluar lewat yang kulit yang nggak ada lubangnya, tapi lewat pori-pori ini dia keluar. Maka jawabannya nomor 4. Terus gimana dengan nomor-nomor lainnya? Oke, kita mulai dari yang nomor berapa ya? Yang nomor 5 ini.
Yang nomor 5 ini adalah jaringan saraf. Jaringan saraf, tempat saraf-saraf sensorik di sini. Oke, ada saraf yang untuk sentuhan, ada saraf yang untuk suhu. Kemudian yang nomor 3, ya ini akar rambut. Nomor 3 ini akar rambut, akar rambut. Yang nomor 2 ini adalah kelenjar minyak. Kelenjar minyak. Kenapa nempel ke rambut? Ya karena kelenjar minyak ini akan meminyaki rambut. Terus yang nomor 1 apa? Nomor 1 ini agak kurang jelas karena dia sampai ke permukaan, berarti kemungkinan besar ini saluran dari kelenjar keringat sampai pori-pori karena dia sampai ke permukaan ini. Oke. Kalau pembuluh darah nggak mungkin kebuka sampai kulit, nanti darahnya keluar-keluar. Yang mana yang pembuluh darah? Pembuluh darah itu yang warna merah dan warna biru yang kayak cacing ini. Ini yang kita sebut dengan pembuluh darah. Yang warna merah berarti itu adalah pembuluh darah yang dari jantung. Kalau yang biru itu yang akan kembali ke jantung. Oke? Tadi jawabannya nomor 4, kelenjar keringat. Oke, lanjut. Nomor 28, sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui paru-paru. Apa yang keluar lewat paru-paru? Urea dan uap air? Enggak. Garam dapur dan air? Enggak. Asam amino? Enggak. Yang keluar dari paru-paru adalah hasil pernafasan, karbon dioksida dan uap air. Oke? Tadi juga sudah kita bahas di awal. Terus nomor 29, fungsi hati yang berkaitan dengan sistem ekskresi. Oke. Hati fungsinya ada berbagai macam. Yang berkaitan sama sistem ekskresi itulah yang berkaitan dengan pengeluaran. Pada hati bisa mengeluarkan beberapa jenis cairan. Oke. Beberapa jenis hasil ekskresinya. Pada hati terjadi perombakan protein. Protein dirombak nanti akan menghasilkan urea. Oke? Jadi perombakan protein akan menghasilkan urea. Terus kemudian urea ini nanti dibuangnya ya lewat ginjal jadi urin. Kemudian pada hati juga terjadi perombakan asam nukleat. Asam nukleat yang nanti berubah jadi asam urat. Pada hati juga terjadi perombakan sel darah merah. Jadi darah merah yang udah tua itu dirombaknya di hati. Atau hemoglobin. Nanti diubah menjadi bilirubin. Nah, bilirubin ini yang sering disebut sebagai cairan empedu. Bilirubin ini kita temukan pada ini adalah warna kuning pada feses. Tahu feses? Bahasa kitanya. Oke? Nah, ini penyebab warna kuningnya itu gara-gara dia ada bilirubin. Oke? Nah, anak-anak yang mengalami atau orang-orang yang mengalami sakit hatinya bukan gara-gara putus cinta ya, tapi sakit hati gara-gara hatinya bermasalah, maka biasanya dia mengalami masalah dalam produksi bilirubin. Ketika produksi bilirubinnya terlalu banyak, maka kita menyebutnya orangnya sakit kuning. Oke? Bola matanya kuning, terus telapak tangannya terlihat agak kuning dan segala macam. Oke? Nah, maka sesuai dengan ini, yang berkaitan sama sistem ekskresi pada hati adalah merombak sel darah menjadi empedu, cairan empedu. Oke? Bilirubin ini kita sebut sebagai cairan empedu. Maka jawabannya adalah D. Lanjut, kita ke soal berikutnya, nomor 30. Penyakit albuminuria ditandai dengan, ini penyakit pada sistem ekskresi. Biasanya yang ditanyanya penyakit pada ginjal, pada sistem ekskresi. Sebenarnya kalau ini kalian tinggal baca di buku paket. Di buku paket sebenarnya ini udah ada. Oke, kita coba lihat bukunya. Nih, ada beberapa penyakit pada ginjal terutama. Ini ngebahasnya pada ginjal. Yang pertama ada nefritis. Nefritis itu rusaknya nefron.
Ini ginjal yang udah rusak, terutama pada bagian glomerulus. Penyebabnya karena bakteri katanya, sehingga mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke dalam pembuluh darah, serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu. Sehingga penanganannya cuci darah atau pencakokan ginjal. Oke, orang-orang yang mengalami nefritis ini sering disebut dengan gagal ginjal. Itu ya kalau kita perhatikan kadang-kadang sering numpuk cairan ya di kaki atau di beberapa bagian tubuhnya. Oke, ini caranya ngatasinnya ya ini, cuci darah ke rumah sakit, nanti ada alat khusus buat nyuci darah. Cuci darahnya bukan pakai deterjen, tapi darahnya dialirkan masuk ke dalam cairan ke dalam alat tertentu, nanti masuk lagi ke dalam tubuh. Atau cangkok ginjal. Apa itu cangkok ginjal? Ginjal kita diambil, dikeluarkan, diganti sama ginjal orang lain yang bersedia mencangkok ke ginjal kita, yang mau ngasih ginjalnya ke kita. Oke? Makanya kadang-kadang kita ngeliat berita ada orang yang mau jual ginjal sekian miliar. Ya karena bisa dicangkok. Terus yang kedua ada batu ginjal. Batu ginjal gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal. Oke? Dalam saluran ginjal atau dalam kandung kemih. Disebut batu ginjal karena emang ada batunya. Ini ada gambarnya nih, batu. Oke? Penyebabnya apakah gara-gara kita makan batu atau minum batu? Enggak. Apa penyebabnya? Biasanya gara-gara ya darah kita terlalu banyak garam-garam mineralnya. Oke? Terlalu sering minum minuman bersoda misalkan, atau makan makanan yang terlalu banyak garamnya, garam mineralnya. Maka garam-garam mineralnya itu terutama kalsium nanti di dalam ginjal akan numpuk, mengendap, lalu gabung selama bertahun-tahun, mengendap, akhirnya membesar, membentuk batu ginjal. Oke? Terus berikutnya, oh ya, gimana cara mengeluarkan batu ginjal? Ya bisa pakai operasi, oke? Kalau dia kecil pakai operasi, ada juga yang tembak pakai laser. Ada juga Kak pernah baca, nggak tembak laser, nggak operasi, tapi masukkan sesuatu ke dalam saluran uretra. Jadi tempat keluarnya urin itu dimasukkan alatnya, lalu kemudian itu digunakan untuk memecah batu ginjal. Kebayang nggak sakit ya? Oke. Terus yang ketiga ada albuminuria. Nah ini yang tadi ditanya. Penyakit akibat adanya kerusakan glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi sehingga urin ditemukan adanya protein pada urin. Oke? Penyebabnya gara-gara terlalu banyak konsumsi protein. Oh jadi nggak boleh terlalu banyak konsumsi protein, memperberat kerja ginjal. Terlalu banyak konsumsi kalsium dan vitamin C sehingga rusak glomerulusnya. Oke. Nah berarti soal tadi apa? Penyakit albuminuria ditandai dengan adanya protein pada urin. Oke? Kalau urin mengandung sel darah berarti pas pipis yang keluarnya darah. Enggak kayak gini. Oke? Urin banyak mengandung protein. Itu yang kita sebut sebagai albuminuria. Oke, kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan semoga ujiannya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.